Dan kalau kita ngelamar pekerjaan, tidak ada syarat tinggi badan dan berat badan. Kecuali kita ngelamar kerjanya sebagai model atau sebagai pramugari. Assalamualaikum teman-teman online, apa kabar? Semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat dan bahagia. Di vlog ini, saya mau cerita tentang kehidupan di Austria. Tapi hal-hal yang akan saya sampaikan ini bukan berarti saya membandingkan kehidupan di Austria dengan Indonesia. Karena tentu saja ya, setiap negara punya peraturan masing-masing dan juga ada plus minusnya. Nah, karena saya sudah lebih 5 tahun tinggal di Austria, jadi saya mau bercerita tentang kehidupan di sini seperti apa. Ini hanyalah cerita aja, jadi biar teman-teman juga tahu tentang kehidupan di sini seperti apa. Nah, cerita ini saya awali dengan sepinya tinggal di negara Austria. Ya memang benar Austria itu sepi banget. Bukan karena saya tinggal di desa ya, di kota juga sepi. Tapi kalau misalnya jam kerja ya cukup ramai ya. Tapi ya nggak seramai di kota Jakarta gitu, enggak. Jadi menurut saya Austria itu sepi. Ya mungkin karena ada ketentuan jam buka toko dan kantor kali ya. Jadi di sini pertokoan, supermarket, mall pada hari kerja tutup jam 8 malam. Hari Sabtu tutup jam 6 sore. Hari Minggu dan tanggal merah total tutup. Nah, jadi saya nggak pernah malam mingguan di mall. Karena jam 6 sore udah pada tutup. Jadi mau kemana gitu. Nah, kalau malam minggu itu yang bukanya sampai malam itu cuma sinema, bar, dan juga restoran. Tapi karena saya dan suami nggak hobi nonton film di sinema, nggak hobi ke bar gitu, ya udah jadi kami nggak malam mingguannya di rumah aja gitu. Dan selama saya di Austria, saya nggak pernah loh nonton di sinema gitu, karena suami saya memang nggak hobi gitu. Terus pernah waktu itu janjian sama teman, tapi uh, tapi filmnya nggak ada yang seru gitu, jadi ya udahlah. Akhirnya sampai saya 5 tahun lebih di sini, saya belum pernah masuk ke sinema untuk nonton gitu. Di Austria nggak ada istilah pembeli adalah raja, kecuali kita belanjanya di butik eksklusif. Karena saya pernah ke butik eksklusif ya, pengen tahu aja sih sebenarnya pelayanannya seperti apa. Bener dong, pas masuk langsung SPG-nya ikutin saya, terus tanya mau cari apa. Terus saya bilang, enggak, saya cuma lihat-lihat aja, tapi tetap diikutin gitu. Nah, kalau di mall di sini itu nggak ada istilah pembeli adalah raja gitu. Jadi pada saat kita masuk nih ke counter, ya lumayan branded lah ya, saya nggak mau sebut mereknya gitu kan. Nah misalnya kita cari baju nih, ukuran S. Nah terus nggak ada, kita tanya sama si SPG-nya gitu, Mbak yang model ini ukuran S ada nggak? Nah nanti dia balik tanya sama kita, kamu udah cari belum di situ? Udah, ada nggak? Nggak ada. Oh berarti nggak ada. Ya udah jawabnya itu aja. Atau dia kasih alternatif sama kita untuk order online. Nanti dia cek di komputernya stoknya masih available atau enggak.
Atau misalnya toko itu ada cabang lain yang deket situ, nanti dia kasih tahu, oh di toko ini stoknya masih ada, kalau memang mau kamu bisa ke sana gitu, atau kamu order online aja, bisa kok order dari sini gitu. Nah seperti itu. Kecuali kalau pembelinya itu adalah lansia, itu pasti dilayani. Tapi kalau yang masih seger buger, udah dah lu cari sendiri gitu loh. Ya begitulah di Austria, karena memang untuk satu toko yang jaga itu cuma sedikit gitu. Di pertokoan dalam mall, karyawannya itu cuma sedikit. Jadi misalnya brand A, tokonya lumayan besar. Mereka karyawannya satu shift mungkin cuma 5 orang gitu. Kecuali yang besar seperti kayak Matahari juga di Austria juga ada seperti itu. Nah itu lumayan banyak. Nah tapi mereka itu kerja nggak fokus di satu bidang. Karena saya punya teman ya kerja di toko fashion. Terus saya bilang kamu bagian apa? Terus dia bilang gini, ya kadang saya seminggu di bagian stok barang, kadang seminggu di kasir gitu. Jadi semua orang yang bekerja di toko itu harus bisa juga harus bisa kerja di semua bidangnya gitu. Nah jadi misalnya nih lagi stok barang, tiba-tiba kasir antri. Nah terus kasir minta bantuan gitu ya, dia kasih info lewat speaker, dia bilang tolong kasir dibuka satu lagi gitu. Nah nanti orang yang lagi stok barang itu harus inisiatif buru-buru buka kasir. Nah jadi seperti itu bekerja di Austria. Dan itu bukan hanya di bidang fashion aja ya, di supermarket juga seperti itu. Bahkan untuk bersih-bersih lantai pun mereka kerjain sendiri gitu. Nah kalau di Indonesia, di supermarket ya, bagian kasir ya dia cuma bertanggung jawab sebagai kasir aja gitu. Nggak harus bersihin lantai. Nah kalau di sini ya bersihin lantai juga gitu. Ya memang sih nggak ngepel-ngepel pakai manual gitu, nggak pakai mesin gitu. Cuma awal saya pindah ke sini saya kaget juga gitu. Oh berarti di sini itu kerja satu orang harus bisa semua bidang. Nah saya pernah juga ke kafe di salah satu restoran cepat saji. Jadi di sana ada bagian restorannya, ada bagian kafenya. Nah saya sama suami saya ke bagian kafe. Ternyata nggak ada pegawainya. Nah saya nunggu 5 menit, terus dia datang buru-buru gitu. Terus dia bilang, sudah lama ya? Maaf ya, saya tadi lagi tanggung bersihin jendela di luar gitu. Saya bilang, oh nggak masalah, nggak apa-apa kok, orang kita juga santai gitu. Nah jadi dia itu sampai bersihin jendela di luar, naik-naik tangga yang lebih dari 2 meter gitu loh. Dan itu cewek loh. Nah sampai segitunya gitu di Austria itu. Jadi satu orang harus kerja all in one. Tapi itu berlaku cuman di pertokoan atau di restoran ya. Kalau di kantor sih enggak sampai kayak gitu. Di kantor tetap bagiannya masing-masing gitu. Nah kalau di sini belanja online shop atau di toko-toko, kita bisa kembalikan barang kalau kita misalnya nggak srek atau ternyata nggak pas. Itu dikasih waktu hingga 30 hari kalender. Ada sih yang kasih waktu 2 minggu, tapi rata-rata 30 hari kalender gitu. Nah, menurut saya ini hal yang menarik banget gitu kan. Karena saya pernah beli baju ya, udah lumayan lama gitu. Nah, ternyata pas cobain di rumah, aduh kok rada besar ya. Ya udah, nantilah kapan-kapan kalau saya ke toko itu lagi, saya mau balikin. Nah ternyata masih bisa. Terus pas saya tanya,
emang berapa lama sih waktunya? 30 hari. Ya saya kaget, oh bisa 30 hari. Iya, yang penting tag labelnya masih utuh dan bajunya belum dipakai, belum dicuci, katanya gitu. Ya udah langsung saya kasih bon pembeliannya, uang saya balik deh gitu. Nah, kalau di Indonesia saya nggak tahu ya berapa lama batas untuk kita retur barang gitu. Kayaknya sih nggak sampai seminggu ya. Waktu itu saya ke mall pernah ada tukar baju ya, tapi cuma dikasih waktu 3 hari doang. Kalau di sini 30 hari. Nah, tadi kan kita bahas tentang dunia perbelanjaan ya. Sekarang saya mau bahas tentang dunia pekerjaan. Di Austria, pekerjaan di bidang apapun ada dana pensiun. Jadi, penduduk di sini tidak berlomba-lomba untuk jadi PNS gitu. Karena pekerjaan bidang apapun ada pensiun dan dana pensiunnya itu layak untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka di masa tua. Sampai untuk kalangan petani pun mereka punya pensiun. Dan kalau kita ngelamar pekerjaan, tidak ada syarat tinggi badan dan berat badan. Kecuali kita ngelamar kerjanya sebagai model atau sebagai pramugari. Nah, saya pernah nih buka lowongan pekerjaan ya. Jadi saya bukanya random aja. Kalau misalnya untuk SPG syaratnya apa sih? Untuk pelayan restoran apa sih? Dan juga untuk kerja kantoran apa sih? Nah, semua perusahaan yang saya buka nggak ada syarat tinggi badan, nggak ada syarat berat badan, nggak ada syarat umur. Jadi cuma syaratnya kamu punya nggak background pendidikan di bidang itu, punya nggak pengalaman kerja di bidang itu. Hanya itu aja sih, dan saya bukannya random. Saya ada buka sekitar 15 perusahaan ya, bidangnya beda-beda. Itu nggak ada syarat tinggi badan, berat badan, umur. Jadi kalau kamu memang bisa bekerja sesuai dengan syarat yang diminta, so please kamu lamar aja pekerjaan itu. Nah, saya lumayan heran juga ya, sampai untuk posisi SPG aja nggak ada syarat umur gitu. Karena teman saya jadi SPG di toko fashion, umurnya dia sudah 53 tahun, tapi dia tetap diterima gitu. Ada hal menarik di Austria, yaitu tato. Kalau di Indonesia, yang melamar pekerjaan biasanya itu orang-orangnya benar-benar harus bersih ya. Ibaratnya nggak boleh ada tatoan gitu ya. Nah, kalau di sini orang pemerintahan bertato ya ada. Dokter pun ada. Saya pernah lihat dokter bertato, rambutnya pink, terus hidungnya ditindik pakai anting gitu. Jadi waktu saya ketemu, kaget juga sih gitu. Tapi ya memang di sini nggak masalah untuk tato. Terus orang-orang yang kerja di toko bahan bangunan itu banyak banget yang tatoan. Terus kupingnya juga pakai antingnya itu banyak banget gitu kan. Ya awalnya saya pikir gini, kok di sini kayaknya orang-orang nggak bisa jaga image gitu ya. Apalagi kalau dia bekerjanya di pemerintahan. Ya, tapi memang di sini nggak ada larangan seperti itu. Jadi waktu itu saya mau perpanjang visa. Nah, terus saya harus ke staf ruangan ini gitu. Nah, saya kaget gitu. Karena saya berasa rugi. Saya bener-bener rapi. Dia pegawainya udah kayak apa sih? Gayanya kayak gaya anak pang gitu. Terus saya protes sama suami saya. Kenapa sih di Austria kayak begini? Ini kan kantor pemerintahan, kok nggak bisa jaga image gitu. Ya suami saya bilang, ya memang di sini nggak ada aturan khusus tentang itu. Apalagi summer ya. Mereka kerja
tidak wajib pakai baju kerja. Jadi kalau misalnya ke kantor pemerintahan pada saat summer, ya sangat banyak pegawai yang pakai celana cuma selutut gitu. Yang untuk yang pegawai perempuan ya, pakai celana selutut, terus pakai t-shirt yang nggak berlengan. Tiba-tiba saya lihat di lengannya tatonya gede banget gitu kan. Ya udah, jadi saya gimana ya, shock aja gitu ngelihat seperti itu. Kayaknya uh, kayaknya di otak saya tuh nggak bisa terima gitu. Ini kenapa sih orang kok kayak gini gitu kan? Ya tapi itulah Austria gitu. Menurut saya masih lebih bagus pegawai pemerintahannya di Indonesia gitu. Masih bisa jaga image lah. Jadi saya bilang sama suami, next time saya kesini lagi, saya nggak mau rapih-rapih ya gitu. Jadi mereka pas ketemu saya malah mereka yang ngerasa minder gitu. Loh kok lu rapi banget gitu daripada gue gitu kan. Ya tapi memang ya begitulah di sini. Di vlog ini saya kan sudah cerita tentang dunia perbelanjaan dan pekerjaan. Jadi misalnya one day teman-teman ada yang ke Austria, terus ketemu dokter yang tatoan atau rambutnya warna-warni. Jadi nggak usah kaget lagi ya, karena kan saya udah cerita gitu. Nah cerita ini bukan berarti saya menjelekkan, oh ternyata di Austria seperti ini ya, apalagi orang pemerintahannya nggak bisa jaga image atau gimana. Nggak, bukan masalah itu. Tapi saya hanya cerita aja kalau di Austria itu bekerja bidang apapun, nggak memandang fisik, dan menghargai seni. Jadi orang yang punya tato dianggap orang yang punya jiwa seni. Nah seperti itulah teman-teman. Saya akhiri dulu vlog ini. Dan nanti saya akan cerita lagi banyak hal untuk vlog yang selanjutnya. Terima kasih telah menyaksikan vlog saya. Dan jangan lupa, tetaplah jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Assalamualaikum. Auf Wiedersehen.